Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Randiwardani, NIM 0401217114. Oke, langsung saja di sini saya akan menganalisa kelayakan finansial dan ekonomi. Oke, langsung saja saat ini yang kita bahas adalah analisis internal rate of return atau IRR. Pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return adalah sebagai berikut. Internal rate of return memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan diantaranya, yang pertama menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, dua memperoleh rate of return yang sebenarnya, tiga berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, empat tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Adapun dua kekurangannya diantaranya lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis selanjutnya adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. EIRR merupakan tingkat pengambilan berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga guna perhitungan IRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Adapun persamaan EIRR sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis payback period atau PP. Metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan. Adapun rumus yang digunakan adalah payback period sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Adapun kelebihan dan kekurangan payback period diantaranya sebagai berikut, dapat kita baca bersama. Baik, ke analisis yang selanjutnya adalah life cycle cost atau LCC. Di mana analisis ini adalah konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Adapun beberapa pertanyaan, yang pertama adalah uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return. Yang kedua ada jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Oke, langsung saja kita jawab. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adapun kelebihan dan kekurangan IRR. Kelebihannya adalah menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, kedua memperoleh rate of return yang sebenarnya, ketiga berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, empat tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode, dan yang kedua adalah harus menggunakan analisis sensitivitas. Apa sih analisis payback period itu? Analisis payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon koreksi. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.